Nah, disinilah ada juga tempat untuk bertapa di dalamnya. Ini pintu masuknya, dan ini juga banyak sekali bebatuan, andesit, tumpang, tumpak ya. Jadi itu untuk kehidupan zaman dulu, Mas. Memang hidup dulu itu secara alam, belum bisa bikin rumah. Hanya gitu, sekarang sudah generasi ke-12. Jadi itu makam keluarga, sebelah sini jalan Tidak kita. boleh masuk, teman-teman. Kita boleh lihat tapi tidak boleh masuk, teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Kita boleh lihat tapi nggak boleh masuk. Nah, ini adalah dalamnya, teman-teman. Di situ juga ada semacam sesajen seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di Cakra Panorama. Jadi hari ini kita berada di Kuripan Sari, Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Jadi hari ini tadi kita sudah minta izin sama Pak Supardi dan dijelaskan sedikit banyak tentang Gua Gembyang yang ada tempat ini, yang memang nuansanya ini sangat menarik ya, karena lokasi ini berada di lereng gunung dekat dengan Penanggungan dan Welirang, teman-teman ya. Dan tempat ini sangat asri sekali. Jangan kemana-mana, tetap saksikan terus untuk eksplor kita kali ini, dan kita nanti akan masuk ke sana ya. Wow, teman ya. Jadi kita tadi berada di rumah Pak Sumardi ya, Supardi maksud saya. Nah, ini rumah beliau, dan kita akan masuk ke dalam dan naik atas ya, teman-teman. Nah, ini ada sebuah artefak artefaktual yang ada di sini, yaitu sebuah arca-arca ya. Arca-arca ini artinya kata beliau ya, kata Pak Supardi, ini adalah sebuah gambaran orang-orang pada zaman itu atau leluhur ya, yang digambarkan dan divisualisasikan ya ke dalam bentuk sebuah patung-patung seperti ini. Nah, dan sini juga ada apa ini ya, untuk menumbuk itu ya, lumpang, teman-teman, dan bentuknya sangat aneh-aneh ini. Dan nanti kita akan masuk ke dalam sana, kita langsung masuk ke dalam. Nah, ini ada sebuah gerbang seperti ini ya, teman-teman. Gerbang masuk ke sebuah gua yang dinamakan dengan Gua Gembyang. Kita menaiki anak tangga ya, dan di sini juga ada batu-batu yang sudah berlumut karena memang ini adalah musim hujan ya, musim hujan, teman-teman. Dan nanti kita naik ke atas melewati sebuah anak tangga kecil seperti ini. Nah, kita akan naik dari bawah sini sampai ke atas sana, teman. Nah, itu nanti kurang lebih dengan ketinggian sekitar 20 meteran ke naik ke atas ya, teman-teman. Ngos-ngosan, pelan-pelan aja. Ini udah berlumut ini. Ya, sudah berlumut. Nah, ini merupakan bebatuan candi, bebatuan struktur candi ya, yaitu andesit. Tapi bentuknya bermacam ukuran ini, teman-teman. Kita naik lagi ke atas ya.
kita naik ke atas, teman-teman. Dan ini kita sudah di bibir pintu ini ya, pintu gua, teman-teman. Wow. Nah, dan ini adalah dulunya adalah sebuah tempat pertapaan. Nah, kita ke Gua Derajat dulu, teman-teman ya. Ke Gua Derajat. Nah, ini ya Pak Supardi ini mengatakan bahwasanya kalau ini merupakan dinamakan dengan Gua Derajat, teman-teman. Nah, kita akan masuk ke dalam. Nah, dalamnya seperti ini. Jadi ada sebuah seperti pintu ini ya, seperti pintu, seperti jendela. Nah, ini seperti kursi ya. Nah, di sini yang unik lagi adalah sebuah simbol ya, sebuah simbol ular naga, sebuah simbol ular naga di tempat ini. Nah, yaitu sebuah naga bermahkota. Nah, ini perhatikan ya. Nah, ini adalah sebuah naga bermahkota, teman-teman. Ini adalah, teman-teman ya, ini adalah bangunan kuno yang mungkin dibangun berabad-abad yang lalu. Ya, dibangun di berabad-abad yang lalu. Wow, ini adalah naga, teman-teman. Loh, coba lihat ya, ular naga yang ada tempat ini. Nah, ya, ini kepalanya, kemudian ini tubuhnya, ini sampai sini. Nah, ini juga ada lorong-lorong seperti ini ya, mungkin ya pada zaman itu untuk bertapa. Nah, ini mungkin di era-era masa kerajaan Mojopahit, teman-teman. Ada bekas tiung tokek ini ya. Wow. Coba kita turun. Nah, tengah ini dinamakan dengan Gua Bali, teman-teman. Ya, dengan Gua Bali. Ya, masyarakat Pak Arti menyebutnya. Dan dulunya disinilah ada juga tempat untuk bertapa di dalamnya. Nah, ini pintu masuknya, dan ini juga banyak sekali bebatuan andesit, tumpak yang ditata sedemikian rupa, dan ada juga sesajen seperti ini ya, teman-teman. Sesajen. Ini juga ada kaca, ada suri. Nah, ini dibentuk seperti makam, teman-teman ya. Jadi ada seperti ada batu nisan. Nanti juga ada bunga-bunganya. Oke, dan kita akan masuk ke dalam. Nah, ini yang dinamakan dengan Gua Bali, teman-teman. Ya, Gua Bali. Kang, iki asli tuh, Kang. Iki asli tuh. Sing ono bintangnya iki. Iki asli zaman dulu. Iki. Kang, simbol apa ini, Kang? Kok aneh gini loh, Kang? Asli lagi. Hah? Nah, ini simbol apa ini ya? Kok baru tahu itu loh, Kang? Biasanya ada. Gak tahu ya, Bang.
Lah ya, asli ya. Nah ini ya temen ya, kita nggak tahu ya ini simbol apa ya. Bintangnya ada 4, terus ada semacam salib, tapi bukan salib nih, bukan karena Ada semacam simbol pulung dari langit. oh gitu ya, simbol bulung ya, Wahyu. wahyu ya, bulung wahyu ya. Nah ini yang untuk bertapa di tempat sini ya. Kalau yang di tengah sini, ini juga ada semacam untuk nah ini ya, untuk penerangan, dan juga ada kopi seperti ini. Baunya sangat menyengat. Nah ini kita boleh lihat ya, tapi kita tidak boleh masuk teman-teman. Kita boleh lihat tapi tidak boleh masuk teman-teman ya. Seperti ini ya. Kita boleh lihat tapi nggak boleh masuk. Nah ini adalah dalamnya. Di situ juga ada semacam sesajen seperti ini. Kok seperti ada orang gerak ya tadi. Ada suara teman-teman. Ya ada suara, kurang tahu juga. Nah, teman-teman ya. Nah ini juga seperti ada makam, tapi bukan makam ini teman-teman. Bukan seperti makam tapi bukan makam. Nah ini yang disebutkan tadi sama Pak Supardi, bahwasanya dulunya tempat ini adalah tempat untuk ritual, tempat untuk berdoa dan sebagainya. Dan ada sekat-sekat seperti ini ya teman-teman. Ada sekat-sekat seperti ini. Juga ada semacam sama sesajen juga di situ teman-teman. Nah ini batu-batu andesit, bebatuan yang keras ya, yang digunakan untuk sebuah bangunan candi. Nah atasnya juga semacam ini warna hitam ya. Jadi ini lumayan lebar ini batunya teman-teman. Guanya maksud saya. Serem sih, serem juga, serem, mistis, dan kental sekali ya aura-auranya yang ada di sini ya teman-teman. Nah semacam seperti ini ya. Wow, luar biasa ternyata. Sebenarnya sejatinya masa lalu dari Wongi Ini versi Mas ini dirawat turun temurun dari Mbah Suropunyo itu yang cikal bakal ngeliti, cikal bakal sini, dan sampai sekarang masih ada. Dulunya hanya satu untuk Mbah Suropunyo itu. Mbah Suropunyo di tengah hutan, ya boleh dikatakan bertapa lah mencari ilmu. Terus lama kelamaan dia sudah sakti, banyak orang datang, laki perempuan kadang-kadang satu keluarga terjadi itu. Kan dulu belum bisa bikin rumah waktu antara 1100-an, jarang orang bisa bikin rumah. Terus itu sepakat untuk hidup untuk kehidupan di tebing bikin gua. Maka gua itu ada gua Mbale, ada gua Putri, ada gua dapur, dan ada juga gua derajat. Itu dulu, kalau sekarang gerbunya gua derajat. Ya. Jadi hidup di situ, bernaung di situ, dan lama-lama orang tambah banyak situ tidak muat, terus barulah itu babat dusun, namanya Gembyang. Jadi Gembyang, dusun Gembyang itu dulunya tidak ada yang tahu karena banyak orang sini dan Gembyang orang itu dinamakan Gembyang. Barulah itu bikin dusun Gembyang dulunya sampai jalan raya.
Terus tahun 38 Belanda mulai ngatur hutan waktu Hindia Belanda. Itu ditutup 4 hektar untuk lindung misalnya. Jadi tinggal ya saya sini hanya 1 hektar setengah. Jadi itu untuk kehidupan zaman dulu, Mas. Memang hidup dulu itu secara alam. Belum bisa bikin rumah. Hanya gitu, sekarang sudah generasi ke-12. Jadi itu makam keluarga, sebelah sini jalan, di kanan jalan makam keluarga dari Mas Surobo. Tidak ada sangkut pautnya sama raja, Mas. Ya memang kalau Kediri ya bawa Kediri, Majapahit ya bawa Majapahit. Sekarang Indonesia ya dibawa Indonesia. Tapi tidak ada sangkut pautnya. Oh ini buatan raja mana itu. Memang untuk kehidupan. Ya hanya itu. Kalau 12. Yang asli hak waris itu ibu. Tapi saya dengan ibu mindoan. Jadi orang dulu itu kan dijodohkan. Jadi saya buka ini ya punya hak waris, tapi yang penting dan sebetulnya yang paling dekat ibu sudah mendahului. Si bapak Ada Mbak Surabaya itu terdahulu, terus ada juga belakang sendiri itu Saleh Sodermo. Ada Saleh Sodermo itu suami istri sama Bu Sainten. Belahan lagi ada Mbak Gumiar, ada Kek Sudiman, ada Mbak Warimin, ada Mbak Iya, ingat semua. Terus ada satunya lagi Mbak Gumiar, Kek Sudiman, oh Mbak Bodro. Jadi sekarang ke-12. Nah, arca gini Mas ya. Arca itu juga jangan dikaitkan dengan, oh ini ada arca, jangan dikaitkan dengan kerajaan atau keraton. Kan orang dulu begini, seperti Mas Suro dan teman-temannya, oh ingat orang tua saya begini, begini. Itulah baru bikin untuk mengingat. Bikinnya bukan seperti sekarang. Kalau dulu bikinnya, oh ini megang batu, ini megang betel sama tata. Bayangkan bagaimana wajah orang tuanya. Oh, hidupnya begini baru bikin itu. Oh, kupingnya begini baru. Itulah gitu. Nggak seperti sekarang. Sekarang kan lihat foto. Belum bayangkan wajahnya orang tuanya gimana, hidungnya bagaimana. Ini kan laki perempuan, laki perempuan. Sekali dulu, jadi jangan ada arca itu dikaitkan dengan, oh ini ada arca dikaitkan dengan kerajaan jangan. Orang dulu itu seperti itu. yang paling selatan itu ada tadinya Bambali. Gua Bali ada yang di atas itu buat raja. Iya, itu dulu umpama sekarang itu gedungnya. Maka dia kan ada atas loh. Kalau ada hewan binatang buas itu udah kasih tahu yang di bawah. Yang di bawah itu yang lebar itu kan Gua Bali. Kan untuk jagongan sore malam. Dalam Selambu itu dulu tempat semedi. Dulu kan masih Hindu, Buddha, kepercayaan. Dan dulu tidak dikasih batas Selambu dulu. Memang dari wapis jagung atau saraset atau apa. Itu yang masuk. Lalu waktu buyut bawa Rimin, niku agama kita pun banyak banyak yang tidak percaya. Kalau itu ada apanya gitu, memang buat apa? Jadi dari luar masuk keluar lagi. Kebanyakan dari dalam itu gila. Kalau tidak gila cari sanang pangan itu sulit. Cari rezeki itu sulit. Maka dari itu untuk Mbak kasih lampu kasih batas. Jadi saya amanah dari leluhur, tetap saya kasih tahu. Kalau naik ya selambu boleh dibuka, tapi jangan dimasuk. Percaya tidak tergantung orangnya sekarang. Kan zaman sudah modern. Ya kalau dulu bilang gak ilok itu aja sudah gak berani. Tapi sekarang bilang gak ilok on apa nih gitu. Iya. Jadi Yang di dua yang atas itu ada seperti bilang ular. iya naga. Iya ular naga.
Itu jadi harta yang tidak pernah dirawat itulah. Nah, tapi Laut Selatan. Maka dari itu kalau ada Ndaru pasti ada Jelegur. Dengeran Mas. Atau Ndaru gitu didengarkan ada Jelegur. Beda sama Pulung. Pulung itu ya kalau orang dulu ya Pulung ya Wahyu. Ini Mas, Kalau desanya Kurimasari. Sekarang saya KTP-nya Kandangan, tapi pajak tetap Tanah Kebun. Kan dua atau masih ditutup oleh Belanda, dua dusun. Atas itu ada Taman Sari, itu juga ditutup untuk lindung. Ya tahun 38 itu waktu India Belanda, itu Belanda mulai ngatur hutan. Maka dari itu ada hutan jadi desa, ada desa jadi hutan lagi. Mana kemiringan berapa derajat itu untuk waktu India Belanda. Ya, ya itulah cerita dari dia. Memang untuk itu. Oke, jadi kita hari ini ya berada di Saguling sendiri, Kecamatan Paget, Jawa Timur. Berarti belakang saya itu adalah sesuatu sebuah tempat pertapaan ya, pada zaman itu, dan kita sudah boleh masuk. Ada tantangan ketika masuk ke dalam situ. Yang pertama, ketika masuk keluar dari kita, dan kedua ketika masuk keluar itu
Hmm.